Ada satu riwayat, seorang wali Allah, ini wali, setiap hari itu hanya mancing ikan, makannya cuma ikan, rumahnya gubuk, lampunya tempel, muridnya 5 orang 4 orang, gitu. Setiap mancing dapat 10 ekor ikan. Diberikan orang itu 9 ekor ikan. Dia ngambil hanya 1 ekor ikan. Untuk 1 hari sambil menangis. Saking takutnya dunia ini akan merusak imannya dia. Menambah 1 ekor ikan saja itu sudah orang yang cinta dunia. Itu orang zuhud. Apalagi nambah 2, apalagi 5 kali kerupuk, roti, nasi. Paham? Itu pun makan sambil nangis. Makan itu malu. Dengan ibadahku sedikit ini, dengan amalku sedikit ini, aku tidak pantas untuk menikmati ikan yang masuk di mulutku. Ingat satu ayat di surat Ar-Rahman. Nikmat manakah yang kamu dustakan? Begitu mendengar ayat itu, menangis lagi. Takut dia tidak mensyukuri nikmat. Nih, zuhud. Akhirnya, muridnya ikut nangis. Melihat kondisinya gurunya seperti itu, gak tega. Kata gurunya, kamu jangan ikut-ikut seperti saya. Kamu hidup normal saja. Aku adalah hamba Allah yang bukan mencari nikmat di dunia ini. Kata si gurunya. Akhirnya si gurunya pesan sama murid. Si muridnya mau keluar kota. Pas di luar kota itu ada kakaknya. Nolong, saya titip surat, sampaikan pada kakak saya. Dan kamu harus hati-hati, kamu jaga adab, jaga akhlak. Karena beliau itu kakak saya sekaligus guru saya. Karena beliau wali kutub. Gitu. Akhirnya berangkat, melihat kaget. Jadi sudah 180 derajat. Ini melarat-rat, ini kaya raya ya. Sama, pagernya emas, piringnya emas, tekonya emas, semua emas. Apa benar ini kakaknya? Kalau kakaknya kenapa biar adiknya itu kok makan mujair situ mana? Rumahnya mambruk mana? Gitu. Tapi karena amanat untuk menyampaikan surat, disampaikan. Walaupun hatinya itu, tadi kan ngomong jaga hatimu, jaga akhlakmu, jaga sopan santunmu. Karena beliau itu wali kutub, sekaligus guru saya, kata adiknya. Dan namanya manusia tetap gundah melihat gurunya makan iwak, sampai nangis, iki minggu itu cekatan, gembira terus gitu. Akhirnya ditembak langsung. Mana suratnya? Belum sampai ngomong, mana suratnya? Dengan kasapnya tadi, dibaca. Minta doa, minta wiridan, minta ini. Baiklah, gak usah saya balas suratnya. Ucapanku sampaikan. Sampaikan sama adik saya. Baik, Tuan Guru. Sampaikan ya. Jangan mikir dunia. Gurumu itu hopot dunia. Gurumu itu gila sama dunia. Bingung tambahan. Tuh, kok darahnya gendeng gitunya. Kamu hanya nyampaikan. Dan jangan bertanya apa-apa. Itu aja pesan saya. Pulang. Sambil nangis. Tambah suudon gak karu-karuan. Sing sajane sing pantes ngomong gladi ya. Wong mangane mujair situ bendino. Itu terlalu banyak mikir dunia. Makanya sampai nangis terus itu.
Nah, akhirnya datang. Mau nyampaikan seperti itu ya nggak tega. Wong guru nih lo dunyane opo lo. Kursi nggak duwe jadi cinta dunia. Apa pesannya beliau? Kata si adiknya tadi. Sampaikan. Karena aku sudah lama tidak pernah mendengar nasihatnya dan tegurannya. Terpaksa guru saya mohon maaf. Sampai dibilang itu cinta dunia, hubud dunia. Dan nangis sampean itu karena dunia. Langsung tambah nangis. Si adiknya tambah nangis. Kalau aku lihat apa yang diucapkan oleh kakak saya itu benar. Hati saya sebenarnya kepingin mangan mujair 10 tantel. Tapi karena hukum harus juhud. Saya takut hukum. Maka tak bagi 9. Bukan karena Allah, karena hukum. Aku kepingin punya sepeda motor kayak seperti kamu. Tapi karena hukum, saya tahan. Tapi saya kepingin. Loh, hati lo kepingin lo ya. Tambah nangis. Padahal buat makan tidak ada. Hanya kepingin saja. Karepe ngono gak gelem siji mujair. Eman aku mancing angel-angel ngono lho. Tapi karena hukum, aduh ya wis tak kene wae. Jadi orang yang bicara dengan hukum tadi pasti akan terhukum. Harusnya memberikan sesuatu apapun dengan kesadaran. Kalau memang mau juhud, itu karena Allah. Bukan karena hukum, bukan karena ingin dilihat orang bahwa dia itu seorang wali. Tidak. Ini siapa dianggap wali? Nggak mau pakaian bagus. Tapi sebenarnya kepingin, ngono loh. Siapa sih gak kepingin duit, aku takut. Nah, dari situlah maka berubahlah dia tidak seperti itu. Oleh mujair dintekno dhewe deh. Iya, paling dikene wong siji sing saka dintekno ngono kan. Berarti saya memberikan sesuatu itu berdasarkan tekanan hukum, bukan karena kesadaran Allah Ta'ala. Zuhud adalah bentuk kesadaran, bukan hukum, bukan tekanan. Segala yang bentuk tekanan pasti tidak akan ikhlas. Selama berat apa yang diberikan, selama berat apa yang dibelanjakan, niscaya itu amal tertolak. Maka berubahlah, pelan-pelan dia usaha kerja, tidak menjalani tasawuf lagi. Lah pura-pura tasawuf. Ini kedustaan, kebohongan dengan Allah Ta'ala. Diketahui oleh wali kutub. Jadi menilai seseorang itu tidak bisa diukur orang kaya atau orang miskin. Bisa jadi orang yang miskin ini gendeng betunya tambahan. Karena banyak karepe menurut. Sama dene yang pakai karepe. Semakin banyak keinginannya, semakin banyak lupa pada Tuhannya. Jadi tidak bisa dikatakan yang tadi Imam Hasan Asyadili, kalau saya minta rezeki yang sedikit, maka Allah tunjukkan bagaimana Nabi Sulaiman. Kenapa tidak ditunjukkan mimpi Nabi Isa? Nabi Isa rumah nggak punya, baju nggak punya, istri nggak punya. Kenapa nggak niru Nabi Isa? Karena tahu Allah Ta'ala ini pasti dia Abu Hasan Asyadili tidak sanggup. Jadi kita belajar ilmu, belajar agama bukan berdasarkan tekanan-tekanan hukum, tapi harus memiliki kesadaran hukum. Bukan takut hukum, kesadaran hukum. Itulah orang sebaik-baik yang jujur kepada Allah Ta'ala. Ingat-ingat.